Puji Tuhan, sahabat kebenaran di mana saja berada, kita berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Tanggal 21 Juni 2020, kita telah memasuki episode ke-47. Dengan tema kita pada hari ini atau topik kita pada hari ini adalah mengapa tidak ada nubuatan tentang negara Amerika di Alkitab? Wah, ini sangat spesial ya, Pak. Betul. Ya, tapi sedikit Pak, saya mau tanya, tidak ada hubungan dengan kampanye Pak ya? Pilpres. Oke, baik. Narasumber kita hari ini tetap sama, yaitu Dr. Suhento Liao dan saya, Alfred Atuhas. Bagi saudara yang setia di dalam program ini, untuk tetap bisa berinteraksi dengan kita, dengan hotline kita di bawah layar, dan juga melalui WA 0811 922 313. Duanya 3 biji, Pak. 9. Ya. Satu kali lagi, 0811 9222 313. Amin. Ya, baik, kita langsung saja mendengar paparan dari Pak Dr. Suhento Liao tentang mengapa tidak ada nubuatan tentang negara Amerika di Alkitab. Iya. Baik Pak, silakan. Baik, jadi kalau kita lihat Alkitab, ya, kita bolak-balik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ya. Nah, saya mau supaya pemirsa sekalian memahami secara garis besar Alkitab ini, ya. Karena kalau kita tidak memahami garis besar, ya, ini akan repot, gitu. Nah, Alkitab kita kan Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Ya. Nah, Perjanjian Lama menubuatkan sebenarnya tentang kedatangan Sang Mesias, ya, kedatangan Sang Mesias di Perjanjian Lama itu akhir zaman. Jadi Yesus datang pada waktu Yesus datang yang pertama itu, ya, itu sebenarnya akhir zaman. Oh, itu akhir zaman. Nah, jadi karena penutup kitab Perjanjian Lama itu kitab Maleaki, ya, kalau kita cek di kitab Maleaki pasal yang terakhir, ya, dong. Pasal yang terakhir itu pasal keempat, ya. Nah, di ayat yang kelima ini Pak Alfred baca. Maleaki pasal 4 ayat yang kelima, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi hari kedatangan Tuhan akan didahului oleh Elia. Ya, jadi ini jelas ini. Bagi orang Yahudi ini sangat jelas. Makanya mereka sangat tunggu-tunggu kapan Elia muncul. Dan sebenarnya Elia muncul. Nah, Elia muncul itu Tuhan Yesus bilang Yohanes Pembaptis itu Elia. Jadi Elia muncul sebenarnya, cuman mereka menolaknya. Oleh sebab itu ada pernyataan di Matius pasal 11. Di Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat yang ke-14. Matius pasal 11 ayat yang ke-14. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jika kamu mau menerimanya, dia itu Elia. Jadi Yohanes Pembaptis itu Elia. Sebenarnya pakaiannya kulit Elia juga. Pakaiannya sama. Bulu, ya. Ikat pinggangnya kulit sama, gitu. Makanannya juga, ya. Makanannya, gitu. Ya, jadi Elia sama Yohanes Pembaptis itu sebenarnya itu dia Elia. Nah, jadi maksud saya itu begini. Maka itu kitab Perjanjian Lama itu bernubuat sampai kedatangan Yesus itu disebut akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus, ya. Nah, itulah sebabnya tidak ada nubuatan tentang zaman kita satu ini, yang sekarang ini. Nah, zaman sekarang Injil diberitakan kepada semua bangsa di muka bumi ini adalah, kalau kita ikutin di Roma pasal 11, itu karena penolakan Yahudi terhadap Mesias. Begitu. Ya, jadi penolakan Yahudi terhadap Mesias mereka, maka Injil diberitakan kepada seluruh bangsa. Ya, di muka bumi ini. Nah, ini harus difahami
dengan baik ya. Karena seringkali ada kelompok yang mereka berkata bahwa lihat itu ya, kalau kita lihat Injil itu Tuhan Yesus itu awal-awal itu adalah Injil khusus untuk orang Yahudi. Ingat ada seorang janda yang teriak-teriak minta tolong anaknya yang sakit. Tuhan Yesus bilang tidak baik untuk mengambil roti dari anak, ya kasih kepada anjing. Aku diutus untuk domba-domba sesat bangsa Israel. Tetapi perempuan itu berkata, ya anjing juga makan dari remah-remah yang itu. Oke, kalau gitu dia disembuhkan. Nah, jadi Tuhan Yesus sebenarnya di situ kasih lihat bahwa kedatangannya itu adalah artinya gini, plan A-nya gitu disebut. Plan A-nya itu adalah untuk bangsa Yahudi. Nah, ini yang oleh sebagian orang yang tidak paham akan kebenaran, ya tentu lalu mereka bilang bahwa Isa Al-Masih katanya, Nabi Isa itu untuk bangsa Yahudi gitu. Paulus lah dia bilang ya si ngaco itu, mereka selalu bilang Injil kemudian diberitakan kepada semua bangsa yang lain. Padahal tidak begitu. Jadi plan A-nya memang demikian ya. Plan A-nya adalah mengenai kedatangan Yesus itu untuk bangsa Yahudi. Tetapi karena bangsa Yahudi menolak, maka plan B-nya adalah Injil diberitakan kepada semua bangsa. Nah, kemudian Injil diberitakan kepada semua bangsa inilah ya kalau kita lihat ya, sampai kapan? Kalau menurut Alkitab, ada sampai kedatangan Yesus yang kedua kali yang datang. Sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali nanti juga akan 2 tahap, yaitu kedatangan untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, dan kemudian yang kedua kedatangan untuk bangsa Yahudi. Ya, kedatangan untuk menjemput orang-orang yang milik kepunyaannya. Ini yang disebut rapture, ya toh. Jadi orang yang kepunyaannya itu yang artinya segala bangsa yang terkumpul yang percaya kepadanya terangkat, gitu. Dan kemudian yang satunya kedatangan kepada bangsa Yahudi. Berarti maksud Bapak kedatangan yang pertama ini spesial non-Yahudi. Karena orang Yahudi juga bisa kalau yang percaya. Oke. Karena masih Tuhan berurusan untuk kedatangan kedua itu untuk spesial orang Yahudi. Percaya. Orang Yahudi. Yang kedua kali nanti. Yang kedua kalinya. Sementara tahap dua. Kedua kali tahap 2. Tahap 2. Kedua kali yang tahap 2. Jadi supaya mungkin teman-teman di sana tidak salah tangkap, berarti yang tahap pertama ini termasuk orang Yahudi juga yang percaya, percaya. Ini untuk semua orang yang lahir baru. Ini terangkat gitu. Nah, ini yang kita lihat, ini yang disebut kedatangan sebagai pencuri. Rapture. Sedangkan nanti yang untuk orang Yahudi, itulah yang dikatakan di dalam Zakaria, ya katanya kakinya akan berjejak di bukit Zaitun, ya toh. Itu dia. Zakaria 14 ya. Zakaria pasal 14. Ya betul. Zakaria 14 ayat yang keempat, ya toh. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Itu dia. Jadi itu, kalau kita lihat ya, kalau begitu itu sama dengan di Wahyu pasal 16. Coba di Wahyu pasal 16 dulu. Coba baca dari ayat 12 Pak sampai 16. Baik, Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga
dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Iya. Nah, ayat yang ke-14 katanya, roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib itu, bikin banyak mujizat ini. Benar, ya. Itu pergi mendapatkan raja-raja seluruh dunia. Zaman dulu kan pakai istilah raja. Iya. Ini pemimpin negara. Oh, ini berarti presiden ini. Oh ya, dari semua negara, di seluruh dunia nih. Iya. Seluruh dunia. Ini pakai PBB nih kalau. Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu pada hari Allah yang Maha. Jadi ini peperangan terakhir, peperangan paling dahsyat. Nah, inilah disebut dikumpulkan dan kemudian mereka mungkin akan kirim pasukan ke lokasi yang disebut dengan Harmagedon. Itu Magido. Har itu gunung. Magido gitu. Jadi begitu. Nah, ini supaya bisa paham dengan baik juga adalah bahwa kita mesti tahu kitab Wahyu ini mulai dari pasal 4 itu terjadi rapture sampai pasal 16 ini. Jadi rapture pasal 4 berarti yang kedatangan untuk tahap kedua. Tahap pertama itu pasal 4 ini. Sudah. Sahabat kebenaran di mana saja berada, kita kembali pada topik kita, mengapa tidak ada nubuatan tentang negara Amerika di Alkitab? Sebelum Bapak lanjutkan, ini gimana Pak dengan hubungan ini, judulnya ini? Ya makanya tadi kan saya mau ajak pemirsa sekalian untuk memahami dulu bahwa ini timeline-nya kan, Berarti sekarang ini kita ini kan berarti menjelang yang Wahyu pasal 4. Pengangkatan. Berarti harus terjadi pengangkatan dulu, kemudian baru ada perang Harmagedon. 7 tahun kemudian baru akan terjadi perang Harmagedon. Ini dia. Jadi sekarang kita lihat loh, di perang Harmagedon itu ini ada ditulis di situ, tuh lihat Pak Alfred di ayat yang ke-12 itu. Bersiap-siaplah raja-raja, katanya apa nih? Ayat 12. Ayat 12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Jadi dari sebelah timur. Sebenarnya begini, semua mata angin di Alkitab, kalau dibilang utara, selatan, timur, barat, itu Yerusalem patokannya. Jadi kalau dibilang sekarang ini dari timur, ini berarti wilayah timur, wilayah Irak, Iran, lebih timur lagi kan akan sampai ke Afghanistan, Cina, Pakistan. Ini pasukan dari sana ini. Termasuk jadi, Rusia mungkin? Rusia Utara. Utara ya? Rusia Utara. Jadi timur ini adalah dari Cina, dari Iran. Cina sama Iran kan sekarang ini lagi hopeng ini. Benar. Jadi hopeng ini. Nah kalau kita lihat tidak ada bicara soal Amerika itu kan jauh sekali sudah. Itu sudah di benua lain, jauh sekali. Dan juga tidak ada bicara tentang Australia, New Zealand, yang betul, jauh sekali gitu. Nah ini ada pasukan yang dari timur dan semuanya. Tetapi di sini kan memang ada mengatakan pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Berarti ini pemimpin ini, pemimpin di seluruh dunia ini. Nah, bisa jadi Amerika masuk di situ bisa jadi Amerika masuk di situ atau Amerika mungkin dilebur ke dalam NATO NATO kan Eropa plus Amerika, Kanada, itu NATO gitu Jadi nah kalau kita lihat karena tidak ada nubuatan yang khusus mengenai Amerika di dalam Alkitab
sangat mungkin bahwa Amerika setelah masuk ke masa sesudah pengangkatan, ya. Lah kalau kita bicara sesudah pengangkatan, ini akan ini. Kalau kita bicara sesudah pengangkatan, berarti di Amerika itu kalau orang benar, orang lahir baru semua terangkat, ya. Orang lahir baru terangkat. Berarti sisanya itu yang ngawur semua itu. Yang demo barusan ini di New York, ya, di Minneapolis itu. Kalau yang lahir baru semuanya terangkat, itu negara akan kacau. Oh, berarti dalam konteks topik kita hari ini, ini Wahyu 16 ini berarti sesudah pengangkatan ini ya? Sesudah pengangkatan. Nah, berarti dengan kata lain, mungkin Amerika sudah tidak sekuat sekarang ya Pak ya? Oh, sudah pasti. Oh, oke. Terjadi pengangkatan, Amerika akan rusak habis. Ya. Nah, karena apa? Sekarang negara itu, ya, negara Amerika ini negara yang disupport oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oh, berarti Bapak mengangkat topik ini karena ada kekuatan orang-orang yang boleh dikatakan yang termasuk fundamentalis di sana, Pak ya? Betul, ya. Jadi orang-orang Kristen yang benar, orang-orang Kristen yang Alkitabiah, itu sekarang itulah yang sebenarnya menunjang di Amerika. Sekarang ini mengokohkan negara itu. Baik. Nah, kalau terjadi pengangkatan dan orang-orang lahir baru di sana terangkat, ya. Wah, sulit membayangkan sebuah negara tinggal orang jahat semua di dalamnya. Dan ya kita tidak tahu ya kapabilitas dari orang-orang itu, yang semua itu yang jahat itu ya. Nah, karena kalau begini, Amerika ini kelihatannya Tuhan bikin untuk mengimbangi. Ini muncul. Sebentar lagi mereka akan ulang tahun 244. Wih. Ya. Jadi Juli tanggal 4 Juli ya. 1776 merdeka. Nah, sebentar lagi ini kan bulan Juli nih. Ya, ini mereka akan merayakan HUT Amerika, ya, hari kemerdekaan yang ke-244 ini. Ya. Nah, kelihatannya ini hebat ini ya. Jadi begini, negara ini 244 tahun yang lalu ya, sebenarnya Tuhan munculkan untuk menstabilkan kondisi dunia ini karena Tuhan masih mengasihi dunia ini sehingga pemberitaan Injil perlu disampaikan ke seluruh muka bumi ini. Ya. Nah, kelihatannya ini muncul karena gini, Eropa tidak bisa diharapkan. Ya. Eropa tidak bisa diharapkan. Eropa itu terkooptasi tercengkeram ya oleh Kristen tanda petik, tetapi Kristen ngawur. Ya. Apakah bukan dari gagalnya bangsa Israel ya Pak? Baru akhirnya Tuhan mungkin memberikan kesempatan mungkin negara Amerika bisa. Nah, jadi gini, sebenarnya kegagalan Israel sih memang sudah benar ya. Artinya gini, pada waktu Israel menolak Mesias mereka, itulah maka Injil diberitakan kepada semua bangsa di muka bumi. Nah, semua bangsa di muka bumi ini pemberitaan Injil itu ke Eropa. Ya kan, pemberitaan Injil ke Eropa. Dan ya akhirnya pada waktu zaman Konstantin baru 400 tahun, ya 300 sekian abad keempat, Konstantin menggabungkan agama dengan negara, ya gereja dengan negara, dan itu menjadi rusak, gitu. Menjadi rusak. Jadi Eropa menjadi Kristen ya beratus bahkan beribu tahun, tapi tidak pernah memikirkan bangsa lain. Dan akhirnya, yaitu ketika benua Amerika ditemukan, sejumlah orang Kristen hebat, mereka menuju ke benua baru, dan di benua baru inilah berdiri. Ya, artinya sebuah negara dan orang-orang Kristen yang baik, yang bagus semuanya memenuhi di situ. George Washington itu orang yang sangat mengasihi Tuhan, ya, sangat mengasihi. Jadi berdirilah negara Amerika ini dan Tuhan memakai negara Amerika ini untuk mensupport penginjilan ke seluruh muka bumi ini. Benar. Nah, oleh sebab itulah maka ya ini negara yang paling banyak memberitakan Injil, paling banyak mengirim misioneri ke seluruh muka bumi ini. Nah, oleh sebab itu dia diberkati, dipakai oleh Tuhan untuk satu masa. Jadi dipakai oleh Tuhan untuk satu masa, untuk memberitakan Injil ke sejauh mungkin, sehebat mungkin, gitu.
Ya, mungkin juga tidak bisa dipungkiri Pak, bahwa mereka juga di samping sudah mendahului memberitakan Injil melalui misionaris-misionaris, tapi mereka kan punya kekuatan militer juga Pak. Betul. Akhirnya ini juga menjadi lebih gampang bagi mereka untuk, karena hampir semua kiblat semua negara itu ke Amerika. Gitu. Betul. Jadi kalau kita lihat ya, dua kali perang dunia, perang dunia pertama ya, dan perang dunia kedua, dua kalinya itu untung ada Amerika yang menetralisir ini, orang-orang jahat yang memulai itu. Dan khususnya apa yang paling dekat itu kan perang dunia kedua ya. Ketika perang dunia kedua terjadi ya, itu kan di Eropa oleh Hitler, kemudian di Asia oleh Jepang. Ini akhirnya ya untung Tuhan ini menguatkan satu negara yang sangat kuat ini ya. Kalau tidak hari ini kita menyembah matahari. Benar, sedikit Pak, saya mau tanya Pak, ini gimana hubungan Amerika dengan Israel? Karena di mata seluruh bangsa lain, ini Israel seakan-akan menjadi anak emas atau negara spesial bagi Amerika gitu loh Pak. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah bagaimana Israel terbentuk dan yang lain, sebenarnya wilayah Israel yang sekarang itu Palestina itu sebelum Perang Dunia Kedua itu adalah jajahan Inggris. Ya, seperti Malaysia, India itu jajahan Inggris gitu. Nah, jadi selesai Perang Dunia Kedua, Amerika minta supaya semua dibiarkan merdeka. Dan waktu itu kan muncul kelompoknya ini ya, mereka yang Yahudi itu ya, sama kelompoknya Yasser Arafat ya, mereka itu yang Yahudi itu menyerukan Zionis. Zionis itu artinya kembali ke Israel. Jadi kembali ke Sion gitu. Zionis. Dan yang Arab itu di bawah Yasser Arafat semuanya jadi PLO, mereka ingin merebut wilayah itu gitu ya. Apalagi dalam hitungan boleh dikatakan bulan ya, ketika Trump menjadi presiden tidak lama dia mendeklarasikan bahwa ibu kota Israel adalah Yerusalem. Sebenarnya kan sudah lama, cuman mereka tidak berani. Amerika di bawah presiden yang lain tidak berani pindahkan kedutaannya ke Yerusalem, masih tetap di Tel Aviv gitu. Nah, masih tetap di Tel Aviv itu kan maksud sepertinya belum berani ngakuin itu. Nah, Trump ini yang mengakui dan pindahkan itu kedutaan ke Yerusalem begitu. Nah, ini menarik Pak, bahwa dari boleh dikatakan negara-negara Timur Tengah ini merasa bahwa kalau tidak ada Amerika, Israel sudah lama habis. Sebenarnya belum tentu ya. Itu. Memang ini ya. Saya barusan nonton ini pertempuran yang 6 hari yang Israel lawan beberapa negara itu ya. Saya barusan nonton di National Geography ya, dengan penjelasannya. Pada waktu itu tegang ya, Syria, Yordania, Mesir kan mengepung Israel. Yang perang tahun 76 aja itu ya. Nah, pada waktu itu Amerika yang bilang jangan perang. Amerika menentang, nggak boleh perang, ya, jangan begitu, harus berunding segala macam. Dan semua pasukan kan ready, siap gitu ya. Sebenarnya yang paling siap itu adalah Israel katanya, karena Israel merasa underdog gitu. Jadi kan merasa ini pihak yang paling ngalah gitu ya. Nah, waktu itu lucunya itu Presiden Mesir waktu itu adalah Nasser gitu ya. Presiden ya, Nasser itu jenderalnya semuanya bilang kita serang Israel, kan secara hitungan militer segala macam tuh mereka semua lebih kuat gitu. Nah, waktu itu Presiden Mesir bilang kepada jenderal-jenderalnya begini, sekarang kamu pilih katanya, mau perang lawan satu negara apa lawan dua katanya. Kalau kita serang duluan katanya berarti kita perang sama Israel sama Amerika, dia bilang. Tapi kalau dia yang serang kita duluan, kita perang lawan satu, Amerika nggak akan masuk, gitu kan? Wah, nah di pihak Israel itu juga, waduh, kita kalau tunggu diserang kita habis ini, pasti habis punya.
Nah, akhirnya Israel yang ambil inisiatif serang duluan sebenarnya. Nah, Israel serang duluan, itu dia punya semua radarnya kan hadap ke Israel kan, kalau pesawatnya datang dari Israel itu kan ketahuan itu. Benar, mereka akan ready. Nah, Israel tuh pintar sekali. Dia punya pesawat tuh berapa banyak itu semuanya itu ke utara. Jadi pergi ke laut di sana, dari utara itu menyerang Mesir begitu. Jadi dia punya radar nggak lihat itu dari utara kan, dari Eropa di sana gitu. Wah, itu satu kali babat habis itu 300-an pesawat Mesir itu habis semua ditembakin. Kalau saya ada 18 airport itu semuanya hancur gitu. 18 airport hancur, 300-an pesawat itu. Itu akhirnya dia balik lagi. Dan radio di Kairo itu salah berita lagi gitu. Ya karena mereka kan informasinya kacau. Akhirnya balik dia hantam ke Yordania, semua pesawatnya dihabisin, kemudian ke Syria sebagian pesawat dihabisin. Itu sudah mereka sudah lumpuh begitu ya. Nah, kalau kita lihat ya memang ya ada ya istilahnya itu begini. Amerika memang membantu ya, tetapi Amerika membantu tuh Amerika kan selalu diminta supaya adil gitu kan. Ini mesti adil, ini adil ya. Dalam hal ini Amerika berkata kita bantu negara yang demokrasi. Ya. Nah, Israel memang demokrasi gitu ya. Jadi membantu itu. Ya kalau senjata ya itu memang sebenarnya waktu itu Syria juga sudah punya senjata yang hebat-hebat. Cuman memang yang paling menguntungkan di pihak Israel itu adalah agen rahasianya jago-jago gitu ya. Yang tinggal 1 menit kita Pak. Dalam keadaannya ini Israel dengan Amerika, ini kalau kita hubungkan dengan iman Pak ya, iman kekristenan atau firman Tuhan, apakah Bapak percaya bahwa bangsa Amerika ini memang Tuhan izinkan menjadi besar dan bisa mengontrol banyak negara, dan akhirnya dia memang diwajibkan untuk menjaga bangsa Israel? Apa kira-kira ada penafsiran seperti itu? Memang sebenarnya kalau kita lihat, karena bangsa Israel boleh dikatakan hampir punah dan terserak kemana-mana hampir 2000 tahun. Ya. Jadi sejak tahun 70 ya, sejak tahun 70 sampai tahun 1948 baru muncul ya. Nah, bulan Mei ini barusan mereka ini ulang tahun kemerdekaan ya, 48. Nah, Amerika memang muncul, dan sebenarnya Amerika bukan hanya menjaga Israel. Ya, Tuhan munculkan dia untuk menjaga keamanan dunia ini, boleh dikatakan. Contohnya saya bilang begini ya, Saddam Hussein kan pernah hantam habis Kuwait. Ya, benar. Ya, Amerika bilang nggak boleh macam begitu ya. Makanya Saddam disikat gitu ya. Nah, itu perang gurun itu ya toh. Nah, jadi berbagai negara yang coba-coba untuk melakukan invasi terhadap negara lain, dengan adanya Amerika mereka nggak berani. Benar. Nah, ini juga yang membuat banyak negara merasa aman ya, Singapura ya toh. Berpikir ya kita kecil ya toh, tapi ya udahlah kita hopeng kita yang jagoan ini kita berlindung di bawahnya aja. Nah, jadi dengan adanya Amerika yang menetralisir semuanya ini ya toh. Mengapa? Ya karena dia pemenang perang dunia kedua gitu loh ya. Wah, sebenarnya sih 5 negara yang lain, yang 4 negara sebenarnya Rusia yang itu ya, yang dari sebelah sana. Kalau Inggris belum berhasil ditaklukkan oleh Hitler, itu hanya 2, Rusia sama Inggris ya toh. Kalau Prancis ya itu sudah habis sebenarnya. Ya Prancis sudah habis gitu. Cina nggak bisa ya. Cina sudah habis sama Jepang sebenarnya begitu. Nah, jadi ya sedemikianlah akhirnya Amerika kan yang sejak Perang Dunia Kedua itulah yang menjaga ini seluruh dunia, sehingga ya oke, tidak boleh ada yang terakhir nakal, Pak gitu. Singkat itu yang masuk dalam nubuatan sebenarnya kan ada 5 ya, dengan gambaran patung Nebukadnezar itu Pak ya. Babilonia,
kemudian Persia, Ya. Yunani, Roma, Ya. dan Eropa. Menurut tafsiran banyak bahwa jari-jari ini Eropa. Ya, besi karena dia besi. Ya, Sebagian besi. Ya, di situ kan Amerika sama sekali tidak disinggung situ, Pak ya. Itulah. Nah, makanya judul kita kan mengapa Amerika tidak masuk gitu ya. Sangat mungkin ya kalau Amerika terjadi rapture terjadi orang-orang hebat, orang-orang pintar justru adalah orang-orang yang lahir baru tiba-tiba rapture. Kalau terjadi rapture kelihatannya yang orang hilang yang paling banyak bisa di sana gitu. Amerika, Pak ya. Betul ya. Ya kalau di Indonesia ini kalau rapture ya berapa persen kan orang Kristennya kan kecil gitu. Dan kalau di Eropa apalagi kan dikit sekali gitu. Jadi kalau terjadi rapture ya yang terangkat itu di Amerika di sana cukup besar mungkin jumlahnya gitu ya. Bisa jadi. Nah, itulah akan menyebabkan dia negara yang terpengaruh paling besar, cripple langsung bisa ambruk. Berarti dengan kata lain, Pak, negara yang tidak terjadi banyak rapture, dialah yang jadi kuat waktu itu, Pak ya? Iya, karena dia, ya kan sekarang misalnya gini, saintisnya yang kepalanya yang justru yang ngerti itu bagaimana dioperasikan tiba-tiba dia hilang. Bagaimana gitu. Nah, berarti kalau Cina segala macam tuh kelihatannya orang Kristen udah nggak bisa naik ke posisi mantap gitu. Kalau rapture mereka tuh aman gitu. Eropa juga aman gitu. Oke. Baik, sahabat kebenaran, kita sudah mendengar penjelasan Pak Dr. Suhento Liau. Sekarang mungkin sahabat-sahabat kebenaran di mana saja berada sudah tidak sabar lagi ada pertanyaan yang bisa ditanya langsung kepada Dr. Pak Suhento Liau, silakan. Namun sebelumnya mungkin ada yang mau lewat, kita istirahat sebentar. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grafe International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhento Liau dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 02164714156 atau di 081315863518. Ayo buruan sebelum kehabisan. Amazing grace, but now I'm found, now I'm found. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grafe International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen Einstein Liau dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah, dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru.
Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di nomor 0813 1586 3518. Sing the song. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found. Ya, sahabat kebenaran, kita kembali lagi. Dalam sesi pertanyaan ini, kita akan menjawab, khususnya Pak Dr. Suhentelio akan menjawab ketika ada pertanyaan. Jadi ini yang pertama, wah ini kita punya pendengar yang setia, ini penonton yang setia, Pak Tobito Obi. Dari Sulawesi nih Pak ya? Betul, Sulawesi. Ya, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Betulkah nubuatan Daniel yang menyebutkan bahwa kerajaan Romawi akan muncul kembali dan ia akan menjadi kerajaan terakhir hingga Kristus datang kedua kali kelak? Bagaimana dengan hal ini? Ya, nomor satu dulu Pak. Ya, jadi Pak Alfred tadi sudah menyinggung sedikit akan hal ini, yaitu bahwa sesuai dengan yang kitab Daniel pasal 2, yang mimpi Nebukadnezar yang lihat patung besar itu, yang kepalanya adalah emas, dadanya perak, perutnya tembaga, kemudian kakinya, pahanya besi, dan jari kakinya besi campur tanah liat. Nah, sudah sekalian ditafsirkan oleh Daniel pada waktu itu, yaitu kepala itu adalah pemerintahan Babylon, ya Babel. Kemudian yang di bagian dada itu Persia. Media Persia. Media Persia itu Iran, Irak loh. Makanya Iran sekarang ini sangat ambisi untuk kembali jaya sebenarnya gitu Itu sangat ambisi sekali. Nah, kemudian yang perut ini, tembaga ini adalah Yunani itu Alexander ya. Nah, kemudian kaki ini Romawi, ya kaki yang besi itu. Nah, yang jari kaki sebenarnya itu besi campur tanah liat. Nah, karena dia besi campur tanah liat, jadi ada Eropa, ada Romawinya. Romawinya. Nah, tanah liat ini yang sekarang ini ya dia bisa dunia Islam atau Cina, ya Cina kan begitu, Pak, hebat juga. Nah, jadi ini adalah satu pemerintahan global ya. Jadi yang jari kaki besi campur tanah liat ini adalah pemerintahan global, pemerintahan di bawah Antikristus yang Eropa besinya campur tanah liat. Nah, tanah liat ini yang tidak bisa pasti sebenarnya yang mana. Gitu. Ya, sedikit Pak. Kalau tanah liat campur besi ini kan nggak bisa Pak. Nggak bisa. Nggak bisa ini. Berarti ini kalau dihubungkan dengan suatu kekuatan, ini kan nggak akan kuat kekuatannya Pak. Bagaimana kira-kira jadi ini itu, Pak? penyatuan yang tidak bisa. Ya, sebenarnya tidak bisa. Hanya dipaksakan. Jadi besi campur tanah besi campur tanah liat ini. Nah, jadi maksud Pak Tobito bahwa apakah benar ini kerajaan Romawi ini akan muncul? Yang dimaksud ini besi dengan tanah liat akan memerintah sampai pada kedatangan sebenarnya memang begitu yang ditulis oleh kitab Daniel gitu. Nah, maka itu kita hari ini melihat penyatuan pemerintahan sebenarnya gonjang-ganjing ini sebenarnya adalah ke arah situ gitu ya. Nah, terlebih yang tadi kita omong itu kalau kita sambungkan lagi adalah sesudah rapture. Amerika gampang gitu. Mungkin kita bisa berkata begini, besi dalam hal ini Romawi atau Eropa, mungkin NATO. Ya. NATO kan sekarang tuh begini ya. Sama ini Amerika sekarang memaksa negara-negara yang lain itu untuk kasih biaya lebih. Jadi Jerman kasih biaya lebih, semua kasih. Maksudnya gini, jangan bebannya ke Amerika. Dulu kan Amerika keluar porsi paling besar. Jadi sekarang minta supaya negara Eropa yang menanggung. Jadi siapapun yang menanggung biaya makin besar kan makin berperan. Pasti makin berperan dia. Kalau dia keluar duit paling banyak, dia makin berperan. Maka itu kelihatannya gini, NATO bisa makin bergeser ke Eropa yang pegang gitu yang berperan.
Nah, sekali lagi Pak Alfred yang tadi kita omongkan itu, kalau terjadi rapture, ini semacam sebuah ledakan yang membawa pengaruh total. Ya. Benar. Ini menjadi satu kerusakan. Ya. Ini ya Pak ya. Betul. Amerika akan cripple, akan hancur ya, toh. Ya kalau terjadi ke pengangkatan gitu. Ya. Pertanyaan terakhir untuk Pak Tobito itu, ada pertanyaan ini dari Pak Moses Adiguna Setiayono. Fakta sejarah menunjukkan bahwa negara Amerika berdiri di atas tanah pribumi Amerika. Mengapa Tuhan memakai bangsa yang sudah membunuh jutaan orang Indian? Apakah Tuhan menubuatkan genosida atas orang-orang Indian? Apakah berdirinya negara Amerika merupakan hukuman atas orang-orang Indian seperti halnya hukuman atas orang-orang Kanaan? Sebenarnya begini, banyak orang tidak membaca dengan baik masalah di Amerika ini, dan atau banyak yang dapat informasi yang salah kalau saya berkata begini kalau kita duduk tenang-tenang untuk merenungkan, dapat informasi yang baik Pak Fred kolonialisme start awal itu tidak melakukan hal-hal yang genosida atau segala macam itu. Sebenarnya penjajahan itu adalah Tuhan. Kalau kita lihat nubuatan yang di dalam kitab Kejadian itu malah nubuatan sejak Nuh. Nuh kan ada 3 anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, di dalam nubuatan terhadap Yafet katanya kediaman Yafet itu akan diluaskan. Jadi Yafet itu Eropa. Jadi Eropa yang akan meluas sampai ke kemana-mana begitu. Dan sebenarnya begini loh, negara yang dijajah kolonial, jajah itu arti kata jajah aja banyak orang sebenarnya lupa gitu. Jajah itu jalan-jalan gitu loh. Penjajah makanan gitu, itu bawa pergi gitu. Jadi penjajahan itu adalah dibawa jalannya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut kolonialisme. Koloni itu begini, koloni itu adalah tempat di mana sejumlah orang tinggal di situ gitu. Koloni ada koloni burung itu koloni itu satu tempat. Jadi begini ketika orang Eropa yang jauh lebih maju itu pergi ke satu wilayah, kemudian menjadikan di situ koloni, itu sebenarnya membuat masyarakat di situ tuh jadi tambah maju. Kalau tidak dijajah itu nggak bisa maju loh. Berarti tadi apa benar itu mereka membunuh itu banyak penduduk Indian sebenarnya itu? Begini pada waktu orang-orang dari Eropa sampai ke benua Amerika yang sampai awal-awal itu orang bagus-bagus Mereka lah Thanksgiving, harinya Amerika, Thanksgiving itu begini. Ada sejumlah nih orang Kristen sampai ke sana. Mereka ketemu orang Indian baik-baik Misalnya gini, tanah kamu saya beli dari pohon itu sampai pohon itu. Tukernya apa? Kapak 10 biji begitu jadi begitu baik. Dan orang Indian asli Amerika itu melihat mereka bercocok tanam, sempat kelaparan, banyak yang mati karena tanahnya beda gitu Dan orang Indian yang membantu mereka. Berarti singkat cerita ini tadi tidak benar itu ya? Tidak benar. Begini, ada belakangan setelah pendatang-pendatang awal yang orang baik-baik yang sudah hopeng sama orang Indian dibantu. Thanksgiving itu kan hari di mana mereka menuai pertama yang dibantu oleh orang Indian itu berhasil, dan kemudian mereka bikin pesta. Thanksgiving punya asal-usul gitu. Dan setelah di Eropa mendengar berita bahwa di sana itu begini-begini, datang lagi banyak itu yang preman-preman segala macam. Itu kan mereka yang bikin kacau. Kemudian datang lagi Inggris, sebenarnya yang tadinya itu belum ada pemerintah. Berarti itu jangan disamaratakan bahwa itu Amerika yang membunuh Jadi belakangan kan datang Inggris menancap dia punya bendera di situ, bikin negara segala macam begitu. Nah itu pun sebenarnya gini orang Indian akhirnya kan mereka perang dengan orang-orang yang datang nih koloni Amerika Inggris inilah dengan sporadis tembak bawa segala macam. Sebenarnya
kalau orang Indian tidak ada orang Eropa datang ke situ, mungkin hari ini mereka masih tinggal di tenda. Iya, benar. Itu kayak seperti di Amazon begitu. Dan memang tidak bisa dipungkiri ketika perebutan satu wilayah itu pasti terjadi benturan ya Pak ya. Dan sebenarnya tuh begini ya, benua Amerika bukan punya orang Indian. Orang Indian tuh kecil sekali gitu loh. Oke. Ya toh, dan zaman itu kan zaman masih di mana orang ini wilayah nih datang ke sana gitu loh. Sekarang aja bahkan di Kalimantan itu banyak orang datang nggak ada punya siapa-siapa dibikin rumah di situ kan. Ya, jadi memang perlu mendapat satu informasi yang lebih clear lah Pak ya. Jangan langsung semua dan orang Indian hari ini di Amerika itu jadi baik loh Pak Fred. Sekarang kan pemerintah Amerika demi supaya mereka maju dan lain sebagainya. Kalau toko usaha sekarang yang milik orang Indian asli itu nggak kena pajak. Wah, luar biasa ya. Betul. Jadi ada saya punya teman sekarang di Amerika tuh bilang apa? Ngobrol-ngobrol sama kita. Coba kita ajak orang Indian kongsi aja. Bikin usaha ajak orang Indian kongsi jadi pakai nama mereka jadi nggak kena pajak begitu. Iya, jadi tidak selalu negatif ya Pak ya dalam masa mereka menduduki itu pulau. Ada banyak terjadi hal yang gitu ya. Kalau namanya sudah pembunuhan, perang-perang terjadi tidak bisa dihindari lah. Tidak bisa dihindari. Baik. Gitu. Pertanyaan berikutnya dari Pak Aswin Andika Putra. Selamat sore Pak Suhento Liao. Tadi sempat disinggung di zaman Konstantin, agama Kristen digabungkan dengan negara, bahkan dengan paganisme. Sampai sekarang agama itu masih bertahan, yaitu Gereja Katolik Roma. Ini Bapak yang sebut ini. Ini Bapak yang menyimpulkan ya. Menurut Pak Suhento, apakah Katolik termasuk pengikut Kristus dalam kurung Kristen? Bagaimana cara menyelamatkan teman atau keluarga kita yang Katolik? Ini kita bilang bahwa Gereja Roma yang berdiri di Roma itu sebenarnya kan gabungan dari 3 penyembahan. Ya. Jadi Kristen satu, kemudian agama Ra Mesir yang menyembah matahari. Kemudian Yunani punya ini dewa-dewi Yunani masuk jadi ini jadi memang paganism ya. Ra Mesir itu Ra penyembahan matahari itu terlihat lukisan-lukisan di abad keempat itu bayi Tuhan Yesus ada hologram di kepalanya bersinar-sinar. Itu ini adalah bekas-bekas atau jejak-jejak ini Ra Mesir ini ya. Jadi, nah dewa-dewinya itu bisa kita lihat dengan santo-santanya. Sebenarnya tidak ada di Alkitab punya itu santo-santa segala. Jadi ini adalah penggabungan gitu. Ini yang lalu bagaimana kita menyelamatkan? Wah ini agak ini ya tidak bisa tidak ya kita dengan lembut menyampaikan kebenaran kepada mereka. Sebenarnya yang paling utama sekali itu adalah gini, mereka perlu diselamatkan ya. Yang paling utama sekali itu mereka perlu diselamatkan. Perlu diselamatkan. Ceritakan Injil yang benar supaya mereka bisa bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Injil yang benar. Nah maka kalau mereka bisa bertobat percaya kepada Tuhan Yesus saja, jangan tambah-tambah lagi gitu. Mungkin Pak lebih baik lagi kalau pada kesempatan lain ketika corona sudah tidak ada seminar, Bapak ajaklah mereka untuk ikut seminar doktrin keselamatan. Jadi mungkin itu lebih baik untuk kita bisa menjelaskan kepada mereka. Baik Pak, kita masuk pertanyaan berikutnya Pak Lawrence Napitipulo. Horas Pak. Horas. Selamat siang Pak. Izin bertanya, Trump sering disamakan dengan Raja Kores. Waduh, untuk membangun bait suci ketiga. Bagaimana tanggapan Bapak? Wah, ini menarik ini Pak. Raja Kores itu raja Iran loh ya. Ini bagaimana ini bisa Bapak menghubungkan menyamakan Trump dengan Raja Kores ini? Raja Kores itu raja Iran ya. Sekarang dulu disebut Raja Persia, Iran kan Persia. Nah Raja Kores ini Raja Iran. Memang Raja Iran Kores inilah yang menyuruh itu Nehemia itu segala macam pulang Ezra pulang untuk membangun kembali. Nah sekarang ini sebenarnya orang Yahudi ini lagi antusias sekali mau membangun Bait Allah ya toh. Saya sangat was-was gitu, sangat dak-dikduk gitu. Saya ini kalau Trump terpilih lagi gitu ya jadi presiden dia kan berani pindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke ibu kota ke Yerusalem gitu kan.
dari Tel Aviv ke Yerusalem gitu, yang dipindahkan gitu. Dipindahkan, ya. Nah ini kalau sekarang kalau dia menang lagi, kalau yang di Israel sana Netanyahu juga ini lagi pusing juga gitu. Kalau dia menang juga, dia bilang kita mau bangun Bait Allah ini, Trump bilang Pak udah go ahead aja katanya ya. Saya tanggung jawab pengamanan. Saya satpamnya. Saya satpamnya. Bisa saja terjadi Pak ya? Oh ya bisa saja. Ya. Itu pengangkatan sangat dekat gitu. Ya. Ya. Nah kalau terjadi terangkat itu everything berubah. Ya, everything berubah. Ya, kalau terjadi pengangkatan, everything berubah. Ya, benar Pak. Tidak secara kebetulan Bapak bertanya ini. Bisa saja kalau Trump terpilih kedua kali, bisa saja terjadi Pak. Ya. Kalau memang mungkin bangsa Yahudi sudah siap-siap kayaknya Pak ya. Tadi kita baru nonton Trump pidato ya. Oh ya. Wah ini tadi saya nonton Trump pidato di Tulsa gitu ya, di Oklahoma itu. Ya, saya nonton sama Pak Alfred tadi nonton pengulangannya itu ya. Wah itu Trump di dalam pidatonya ada bilang katanya Iran ini ya. Trump ajak berunding ya toh. Mereka nggak mau bayar harganya gitu ya. Kan Trump kan banyak nekannya gitu, nekan mereka. Mereka mau tunggu, mereka harap Trump tidak terpilih lagi. Nah, Trump bilang apa? Kalau saya terpilih, dia bilang harganya akan naik. Harganya akan naik. Waduh, ini Iran ini doa ini mungkin satu negara mereka puasa supaya November Trump jangan terpilih lagi gitu. Iya. Yang penting kita siap Pak. Ya, yang penting kita siap di dalam iman kebenaran. Jadi kapan saja Bait Allah dibangun, sebelum dibangun kita sudah terangkat Pak. Baik, Novita Piong. Pertanyaan dari Novita Piong. Pak, mengenai nubuat Daniel tadi, besi kan tadi sudah dijelaskan sedikit. Kalau tanah liatnya bagaimana ya Pak? Ini memang semua orang mau tahu tanah liatnya ini apa ini. Ini memang something very challenge ya. Ya, menurut ini. Wah, apa ini tanah liat ini? Ya, dulu saya lihat ini Muslim ya, artinya Islam, dunia Islam ya kan, dunia Islam. Tapi sekarang ini dengan Cina begitu hebat ini, Cina itu kan banyak porselennya, porselin ini tanah liat ini. Ya, jadi ini, kelihatannya bisa jadi ya, bisa jadi ini loh, sebuah negara pan Eropa, Asia, Afrika, ya jadi sebuah gabungan, sebuah negara raksasa seluruh dunia, gabungan antara Eropa, Afrika dan Asia. Oh bisa juga gitu ya loh. Nah ini kelihatannya memang kita sedang menuju ke situ. Dan ini tidak bisa kita lepaskan dari Wahyu pasal 13 di mana antikristus ketika berkuasa, ini sesudah pengangkatan antikristus berkuasa, itu akan terjadi penyatuan pemerintah satu, penyatuan ekonomi dan penyatuan semua agama akan disatukan jadi satu. Nah ini sebenarnya pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ini yang harus sangat kita waspadain ini ya toh. Nah, gerakan untuk menyatukan seluruh kekristenan untuk menjadi satu gereja, ini sebenarnya bagian dari itu. Ya, jadi sebelum menyatukan antar agama, gereja harus disatukan dulu. Nah, ini tidak banyak orang bisa melihat hal ini. Jadi Novita, sebenarnya kalau kita merunut, sesungguhnya ini kita tidak bisa untuk sekarang langsung mengatakan bahwa negara ini yang akan dari tanah liat. Tetapi kalau merunut tentang pengamatan gerak-geriknya kemudian ini bisa saja Cina yang seperti Bapak bilang tadi, bisa saja dunia Islam. Nah, jadi tapi Ibu Novita, kalau terjadi penyatuan itu kan Ibu sudah tidak ada. Mestinya. Nggak ada. Mestinya. Setuju nggak Ibu? Terangkat. Sudah terangkat. Sudah ini fase pertama ya. Tetapi begini loh Pak Fred. Ini banyak orang berpikir ini. Kita mungkin akan mengalami kepusingan pada waktu antikristus menata infrastrukturnya. Kan kalau mulai pemerintahan antikristus, segala-galanya akan terkontrol. Segala-galanya akan dia kontrol kan. Nah, menjelang pengangkatan kelihatannya antikristus akan menata infrastrukturnya, yaitu alat-alat yang bersifat untuk mengontrol. Nah, alat-alat yang bersifat untuk mengontrol ini sekarang apa? Makin canggih ini. Benar, Pak. Sekarang. Nih dengan munculnya coronavirus ini kan.
Nah sekarang kan kalau di Cina itu semuanya diwajibkan untuk install dia punya aplikasi. Itu ya loh. Nah supaya di Indonesia ini disuruh tapi orang nggak begitu mau diinstal aplikasinya gitu kan, sehingga apa terkontrol habis gitu. Yang punya penyakit ketahuan. Betul. Gitu. Maksudnya tujuannya untuk itu. Untuk itu. Berarti itu sosialisasi dulu Pak ya. Sosialisasi tentang instrumen kontrolnya. Instrumen kontrol. Ya. Oke. Baik. Ini masih ada Pak Tobi Pertanyaan terakhir. Betulkah Roma atau Vatikan atau Paus adalah antikristus dan pelacur Babel besar? Aduh, bukan saya yang omong, Martin Luther yang omong. Oke, ya. Silakan gimana Pak tanggapan Bapak? Ya Martin Luther yang dulu ya. Martin Luther itu teriak-teriak itu Paus itu antikristus. Oh begitu Pak ya? Dia paling banyak khotbah itu gitu. Pada waktu baru keluar. Waktu baru keluar dari Katolik. Itu Paus itu antikristus. Dialah yang dimaksudkan oleh ini Wahyu gini gitu. Jadi sebenarnya bukan baru sekarang orang menafsirkan itu ya. Saya bilang itu Martin Luther itu paling banyak khotbah bahwa Paus itulah antikristus itu. Bukan saya gitu. Benar. Dan memang sih kalau kita lihat ya, itu ada banyak dijabarkan, itu ada banyak buku mengenai itu, banyak sekali bukunya. Jadi bukan saya ya. Banyak sekali buku yang bilang ini. Itu kan dia kan jabatan yang memimpin 3 aspek ini. Benar Pak. Yaitu pemerintahan politik, dia kepala pemerintah politik, ekonomi duitnya paling banyak, gitu. Kemudian kepala agama gitu. Nah ini 3 ini ya. Jadi ini jabatan nanti antikristus ini akan pegang 3 ini, gitu. Politik, ekonomi dan agama. Ya, Pak Tobito, tentu kita tidak menyimpulkan secara gamblang Pak ya. Ya, bahwa menjawab pertanyaan Bapak, tetapi silakan Bapak menelaah, ada banyak juga penjelasan buku-buku tadi jelasin Pak Suwento, dan yang paling penting waktu Martin Luther keluar kan dia sendiri yang menyampaikan itu. Nah, jadi jangan sampai nanti ada pendengar sekalian memberikan satu respon salah ya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Suwento berhubungan dengan pertanyaan Pak Tobito tadi. Baik. Tinggal 1 menit lagi kita Pak. Iya. Jadi memang ini cukup seru, masih banyak yang mau bertanya, tapi waktu kita lah yang ini. Jadi sahabat kebenaran di mana saja berada, kita telah mendengar satu penjelasan dari Pak Dr. Suwento Liau. Tentu ini selalu berhubungan dengan akhir zaman sebenarnya ini, Pak ya. Betul. Tentang kedatangan Tuhan Yesus sudah makin dekat. Ya. Jadi silakan Pak untuk statement penutup Bapak. Jadi untuk semua pendengar. Ya, kelihatannya Amerika tidak ada di dalam nubuatan Alkitab. Ini adalah negara yang spesial yang Tuhan bangkitkan ya di akhir zaman ini. Kepentingannya seperti yang Pak Alfred sebut tadi juga ya bisa muncul kembali Israel yang sudah hilang hampir 2000 tahun ya toh, dengan backup dan semua fenomena yang terjadi belakangan ini bukan tidak ada skenarionya ya. Jadi Tuhan ada mengizinkan hal ini terjadi. Dan kenapa tidak ada disebutkan di dalam Alkitab? Ya karena ini zaman Injil. Jadi Amerika ini berperan di zaman Injil ya. Di zaman Injil, dan dia menjadi negara yang paling banyak mengirim misioneri memberitakan Injil ke seluruh muka bumi, dan kemudian menjadi stabilator gitu ya. Jadi untuk menstabilkan kondisi dunia ini. Dan kelihatannya ya kalau terjadi pengangkatan ya banyak sekali pejabat-pejabat dan orang-orang penting ya yang megang ilmu pengetahuan segala macam yang betul-betul orang Kristen lahir baru, kalau itu terangkat ya negara itu akan menjadi cripple, negara itu akan menjadi milik mereka yang penuh tato ya yang ngaco gitu, yang rambutnya pakai jengger macam begitu, yang banyak demo di New York itu sama Minneapolis. Nah, kalau negara sudah dikuasai oleh orang macam begini, Anda bisa kira-kira itu akan jadi apa gitu. Nah, itu yang situasinya. Ya. Pemirsa, sahabat kebenaran di mana saja berada, kita membahas hari ini yang paling penting adalah bagaimana teman-teman semua mempersiapkan diri
tetap dalam iman kebenaran sesuai Alkitab. Karena kalau kita runut, hari Tuhan sudah dekat. Amin. Ya. Baik, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Kita bertemu kembali dalam minggu depan. Dan akhir kata kami sampaikan, Maranatha. Maranatha. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grafe International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhento Liau dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya, bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. All the angels cannot sing.